Formasi rusak ini harus segera kulaporkan pada guru. Legenda sekte ini benar-benar terbukti. Hari ini, pintu batu ini sungguh terbuka. Kitab kuno mencatat, saat pintu batu terbuka, adalah saat leluhur kembali. Apa-apaan ini? Tunggu, ada yang aneh. Konsentrasi energi spiritual ini, kenapa rasanya seperti lenyap sepenuhnya? Kami mohon leluhur membuka kembali gerbang keabadian. Kami mohon leluhur membuka kembali gerbang keabadian. Tunggu dulu. Siapa? Aku jadi leluhur. Bukankah aku hanya menjalankan tugas, lalu ketiduran sebentar? Aku terlempar kemana sebenarnya? Apakah ini masih sekte Ling Yun? Tunggu sebentar. Kalian bangunlah dulu. Aku bukan leluhur atau semacamnya. Aku hanyalah murid dalam biasa di sekte Ling Yun. Tahap pembangunan fondasi, peringkat 30-an ke bawah pula. Kalian pasti salah orang. Orang-orang ini benar-benar tidak mau mendengarkan perkataanku. Leluhur tidak perlu merendah. Prasasti tertulis dengan sangat jelas. Orang yang menyegel gua ini dahulu adalah pemimpin sekte Ling Yun generasi ke-7, Zhenjun Xuanyang. Jika Anda bukan leluhur, bagaimana bisa Anda berada di dalam gua penekan iblis ini? Tertidur ribuan tahun tanpa kehilangan nyawa. Ribuan tahun? Untunglah, barang-barangku masih ada. Barang-barang ini dulu hanyalah perlengkapan sehari-hari yang paling biasa di sekte ini. Ini adalah kantong Qian Kun yang tercatat dalam kitab kuno. Bukankah ini cuma kantong penyimpanan biasa? Dulu semua orang di sekte memilikinya satu per orang. Semua orang punya satu. Leluhur bilang, semua orang memilikinya. Sungguh sebuah keajaiban zaman dulu. Kantong Qian Kun ternyata begitu umum saat itu. Gejolak malam saat Mo Yuan bergolak tidak merusak fondasiku. Hanya membuatku pingsan, tak sadarkan diri. Tapi jika perkataan tetua ini benar, maka, bukankah itu berarti, tidurku kali ini, sudah berlangsung selama ribuan tahun. Aku baru saja merangkak keluar dari mata formasi. Lalu dianggap oleh orang ini sebagai leluhur. Pecahan Mo Yuan. Saat formasi meledak kala itu, ada pecahan yang menembus masuk ke dalam tubuhku. Tak kusangka setelah bertahun berlalu, benda ini masih tertancap erat di dalam tubuh. Apakah ada yang mengganggu kondisi tubuh leluhur? Tidak apa-apa. Tulisan di prasasti itu jelas buatanku saat bosan menjaga mata formasi. Kuukir iseng dengan pedang terbang. Kuingat waktu itu mataharinya sangat hangat. Setelah selesai mengukir, aku bahkan mengaguminya dengan bangga. Berniat menunjukkannya kepada Si Xiong saat pergantian giliran jaga. Kupikir aku bisa meniru sedikit wibawa ukiran guru. Anu, kamu tadi bilang, aku ini Zhenjun Xuanyang? Benar sekali, prasasti mencatat, Zhenjun Xuanyang demi melindungi umat manusia. Mengorbankan diri untuk menekan iblis, tersegel di dalam gua. Generasi penerus mendirikan prasasti ini, menjaganya turun-temurun, hanya demi menanti kepulangan Zhenjun. Namaku Lu Qingchuan, gelar itu adalah milik guruku. Murid dari Zhenjun Xuanyang. Kalau begitu, itu juga tetap seorang leluhur. Apa kepala orang-orang ini benar-benar waras? Beberapa pot rumput spiritual yang kurawat dulu. Entah masih ada atau tidak. Siapa namamu? Orang tua ini, nama saya Liu Yuanqing. Pemimpin generasi ke-17 sekte Ling Yun. Pemimpin sekte. Kamu bahkan belum mencapai tahap pemurnian Kinto Fiki. Leluhur mungkin belum mengetahuinya. Sejak Perang Besar Dewa dan Kultivator, energi spiritual langit dan bumi telah mengering. Jalan para kultivator kian meredup hari demi hari. Hingga generasi saya saat ini, bahkan sudah tak ada lagi yang bisa merasakan sensasi Qi. Orang tua ini, mewakili seluruh sekte Ling Yun, memohon kepada leluhur. Sudah kubilang, jangan panggil aku leluhur. Memohon senior untuk membuka kembali gerbang keabadian. Hei, kalian, bangunlah dulu kalau mau bicara. Jika leluhur senior belum mengizinkan, murid tidak berani berdiri. Sudahlah, sepertinya aku harus mengeluarkan bukti nyata. Betapapun merosotnya jalan kultivasi, tidak mungkin sampai Pilhuilin pun sudah lenyap, kan? Kamu tahu benda apa ini? Pilhuilin? Pusaka suci kuno yang tercatat dalam kitab kuno.
Meminum satu butir setara dengan 10 tahun kultivasi keras. Ini adalah pil abadi yang hanya ada dalam legenda? Tunggu sebentar, bukankah ini cuma pil Huilin biasa? Di kantong penyimpananku masih ada banyak sekali. Dulu bagian perbekalan sekte, membagikannya sebotol setiap bulan. Semua murid di atas tingkat 5 pemurnian Ki pasti dapat. Sebulan dapat sebotol? Semua orang dapat? Demi langit, sebulan dibagikan satu botol pil Huilin. Pengeluaran harian leluhur di alam dewa ternyata semewah ini. Kami seumur hidup, bahkan ampasnya pun tak pernah melihatnya. Sungguh layak menyandang gelar Zenjun Suanyang yang legendaris. Pil Huilin ini adalah pil yang paling mendasar. Bahkan murid juru api di puncak senjata bisa memurnikan satu tungku penuh. Zaman dulu, seorang murid dalam tahap dasar menengah memakan benda ini seperti permen pun takkan ada yang peduli. Generasi penerus ternyata semenderita dan semiskin ini. Kamu tadi bilang, ini pusaka suci kuno. Meminumnya dapat menyelaraskan energi spiritual langit dan bumi. Apa pil ini sendiri tahu? Kalau dirinya bisa menyelaraskan energi spiritual langit dan bumi, pusaka suci seperti ini, murid tidak berani menyimpannya sendiri. Pegang saja untukmu, jangan. Benda ini adalah pusaka suci sekte. Harus disemayamkan di balai utama leluhur. Terserah kamulah. Kalau kamu mau memuja dan menyimpannya, silahkan saja. Fisik tubuh yang menarik. Siapa murid di sana itu? Itu Sumubai. Hanya seorang murid luar, bakatnya sangat tumpul. Sudah masuk sekte selama 3 tahun, tapi belum bisa merasakan Kiki. Senior tidak perlu memedulikannya. Intisari dari jurus pedang ini terletak pada membimbing energi spiritual langit dan bumi. Biarkan dia tetap di sini. Apa? Salin jurus terhebat sekte kalian dan bawa ke sini. Biar besok kuperiksa, suruh Sumubai saja yang mengantarnya. Senior bersedia memberi petunjuk pada jurus terhebat sekte kami. Ada yang mendekat dari arah utara, dan tampaknya pemilik serpihan itu juga telah merasakan keberadaanku. Situasi saat ini masih agak kacau. Kesimpulannya, sekarang aku harus mendapatkan metode kultivasi era ini untuk menilai tingkat energi spiritual, lalu mencari petunjuk tentang Mo Yuan. Leluhur, metode terhebat sekte yang Anda minta. Sudah murid bawakan? Ini adalah Litsan Yenki Jue, yang diwariskan turun-temurun di sekte kami, pusaka pelindung sekte yang dibawa leluhur pendahulu. Dari reruntuhan Perang Dewa Abadi, tidak boleh dilihat selain oleh penerus pemimpin sekte. Bukankah ini hanya 12 jurus pengendali Ki dari ruang pesuruh? Lihat ini. Sini, 12 jurus pengendali Chi ini, sudah banyak berubah begini. Gerakan di sini tidak lengkap. Jalur penyaluran energinya juga salah. Barang seperti ini bisanya dianggap sebagai ajaran terhebat pelindung sekte, dan diwariskan sampai 10 generasi. Milik kalian ini, kurang 5 jurus. Gerakan di awal juga ada 3 yang keliru. Misalnya jurus, Fajra memikul gunung, ini, tenaganya bukan di bahu, tapi di putaran tubuh. Angkat tumit kakimu dan alirkan kiki pipi punggung ke atas. Jangan menahan napas secara paksa. Bisa-bisa paru-parumu rusak. Saat latihan jangan menggertakkan gigi geraham. Kalau terlalu tegang, aliran kimu bisa kacau. Dulu saat aku melatih jurus ini, karena menggertakkan gigi, sakitnya sampai 3 hari. Terima kasih atas bimbingan ilmunya, leluhur, murid. Murid berhasil menerobos hambatan Xiantian. Sobat, ini semua hanyalah jurus dasar tingkat pemula, bahkan belum mencapai tingkat 1 atau 2 pemurnian Ki. Dulu, anak paling bodoh di ruang pesuruh pun, berlatih 20 hari sudah bisa menembus sirkulasi kecil. Mana ada ceritanya sampai terhambat 20 tahun. Ya sudahlah, pemimpin sekte, gawat. Orang-orang dari 5 klan warisan sudah tiba di gerbang sekte. Mereka bilang sekte Lingyun mencari orang sesat untuk menyamar jadi yang mulia abadi kuno. Dan menyuruh kita segera mengikat penipu itu, lalu menyerahkannya ke sana. Jika tidak, mereka akan membakar gunung, dan meratakan sekte kita. Pemimpin sekte Liu, peringatan dari 5 klan warisan kami,
Apa kau berniat membangkang sampai akhir? Kembalinya leluhur sekte Lingyun kami disaksikan langsung oleh seluruh anggota sekte. Mana pantas orang luar seperti kalian ikut campur? Leluhur kembali, apanya? Kulihat sekte Lingyun kalian sudah jatuh miskin sampai tak bisa makan. Hingga sembarangan mencari bocah ingusan untuk menyamar jadi yang mulia abadi kuno. Yang mulia abadi kuno? Itu adalah sosok dewa dalam kitab kuno yang mampu memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Dengan tampangnya yang lemah lembut dan manja itu, memegang pedang saja mungkin tidak sanggup. Kuberi kalian waktu setengah batang dupa. Ikat orang itu, dan bawa keluar gerbang gunung. Lalu serahkan prasasti kuno sekte kalian, yang bertuliskan, Lishan Ying Kijue. 5 klan warisan kami masih bisa membiarkan sekte kalian bertahan hidup. Jika kalian bersikeras melindungi penipu ini, hari ini kami akan membakar habis gunung ini, dan memusnahkan seluruh sekte Lingyun. Orang ini cuma penyambung lidah, ya? Lalu, siapakah orang di balik mereka sebenarnya? Ada apa ini sebenarnya? Leluhur mungkin belum tahu. Kabar kebangkitan sekte Lingyun kita, dalam beberapa hari ini, serta ramalan leluhur sudah diketahui semua orang. 5 klan warisan ini pasti iri pada sekte kita. Jadi sengaja datang di saat genting seperti ini, untuk menghancurkan wibawa sekte Lingyun sekaligus. Pola ukiran ini mirip sekali dengan formasi itu. Orang-orang ini mungkin tahu petunjuk tentang inti formasi. Sepertinya aku harus mencari kesempatan. Sudahlah, bicarakan itu nanti saja. Selesaikan dulu urusan merepotkan di depan mata ini, mumpung sedang banyak orang. Lebih baik ku beritahu saja bahwa aku ini bukan leluhur. Mereka bukan murid sekte Lingyun. Setidaknya pasti akan lebih percaya. Redakan amarah Anda, leluhur. Ini salah kami para junior yang tidak becus melindungi, hingga membiarkan para badut ini menghina wajah suci Anda secara langsung. Junior ini pantas mati 10.000 kali. Bukan? Kalian ini? Kenapa? Bangunlah. Semuanya bangun. Mana berani orang tua renta ini membiarkan leluhur merendahkan diri untuk membantunya bangun. Kalian benar-benar tidak waras ya. Bagaimanapun kalian ini, keturunan sekte. Mana ada yang langsung berlutut. Setiap kali melihat orang. Dengarkan baik-baik, namaku Lu Qingchuan. Dulu kala, aku hanyalah murid sekte Lingyun yang bertugas menjaga gua penakluk iblis. Malam itu aku masuk ke gua untuk memeriksa gejolak formasi, lalu pingsan terkena gelombang kejut. Begitu bangun dan mendorong pintu, aku langsung melihat kalian semua. Rasanya aku cuma tidur sebentar saja. Bahkan beberapa pot anggrek yang kutanam di mulut gua waktu itu, sampai sekarang belum kutemukan di mana rimbanya. Aku bukan leluhur yang sudah hidup ribuan tahun. Kitab kuno mencatat, demi menjaga gua penakluk iblis pada masa itu, leluhur mengasingkan diri di dalam gua selama 3.000 tahun. Tidak terikat urusan duniawi, bahkan rumput spiritual di mulut gua pun disiram sendiri. Sekarang Anda masih mengingat tanaman anggrek itu? Anda sungguh sosok leluhur yang asli. Beberapa pot anggrek itu, ku beli dari tabunganku. Setelah berjaga selama 3 bulan, cuma rumput spiritual biasa. Sama sekali bukan tanaman abadi yang luar biasa. Betapa mulianya kebajikan leluhur, mewariskan teknik pernapasan pelindung sekte demi menjaga kami. Namun hanya mengaku dirinya murid yang sedang bertugas. Kebaikan leluhur tak terbalaskan dengan kata-kata. Kami pasti akan mengingatnya selamanya. Itu cuma teknik pernapasan dasar yang dipelajari murid pekerja kasar saat baru masuk sekte. Kupahat di dinding gua karena takut gerakannya lupa atau tertukar. Awalnya bahkan ada beberapa bagian yang salah kupahat. Tadi kulihat kalian berlatih salah, makanya sekalian saja kubetulkan. Pemimpin aliansi bela diri, Qin Qixiao, mendengar leluhur kuno sekte Lingyun telah turun ke dunia, datang mendaki gunung dengan membawa pedang Cishiu untuk memberi hormat. Memohon untuk bertemu dengan wajah suci leluhur. Segel spiritual penuntun sekte Lingyun dari 1000 tahun lalu, yang diberikan kepada murid luar yang baru masuk. Saya, Qin Qixiao, mendengar leluhur kuno sekte Lingyun telah turun ke dunia, hari ini sengaja mendaki gunung. Teknik abadi kuno apa? Semuanya ini salah paham. Memohon untuk bertarung tanding 1-2 jurus dengan leluhur. Untuk menyaksikan kehebatan teknik abadi kuno. Yang sesungguhnya, leluhur, Anda terlalu rendah hati lagi. Teknik yang Anda sempurnakan sesuka hati saja. Langsung membuat ketua sekte menerobos batas kemampuannya. Bagaimana mungkin itu hanya hal biasa? Sepertinya memang benar ada ilmu abadi. Bisa membantu seseorang menembus batas bawaan 20 tahun, semudah membalikan telapak tangan. Sudah kubilang itu cuma mantra dasar tingkat awal.
kultivasiku yang cetek ini mana pantas bertanding denganmu? Pemimpin aliansi Qin, mohon periksa dengan bijak. Orang ini hanya penipu yang menyesatkan khalayak. Dia ingin merebut gulungan abadi leluhur milik 5 klan warisan kita. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Seumur hidup, aku mencari Dao. Menjelajahi gunung dan sungai, demi mencari batas puncak bela diri yang lebih tinggi. Hari ini mendengar ada dewa sejati kuno menampakkan diri. Aku mendaki gunung dengan ketulusan hati demi menuntut ilmu Dao. Tapi begitu bertemu, orang ini malah langsung berkata, "Mana pantas aku bertanding denganmu? Mana ada rendah hati seperti ini? Ini jelas-jelas penghinaan terang-terangan." Tadi saat mengerahkan teknik, energi spiritualku terpakai, erosi Moyuan pun semakin bertambah parah. Merepotkan sekali. Anda bahkan tidak berani mengakui identitas Anda. Bahkan, tidak berani menerima satu tebasan pedangku. Apa yang disebut kemunculan leluhur ini, rupanya memang hanya akal-akalan sekte Ling Yun. Yang dikarang untuk membodohi orang-orang. Hei kamu ini, dengarkan aku bicara dulu. Aku Lu Qingchuan, sudah kuajari 37 kali. Sudah kubilang, siku harus setinggi alis, pergelangan tangan diputar ke dalam setengah inci. Kumpulkan energi spiritual 3 inci di luar lengan bawah. Setipis sayap jangkrik saja sudah cukup. Lebih sedikit saja sudah buang energi spiritual. Kalau pelindung energi spiritual dasar begini saja tidak bisa. Saat keluar nanti lalu, ditebas mati oleh orang, jangan pernah mengaku dari sekte Ling Yunku. Pedang ini, kalian tidak akan menyuruhku ganti rugi, kan? Kekuatan leluhur luar biasa. Kekuatan leluhur luar biasa. Kekuatan leluhur luar biasa. Aku cuma mempraktekkan gerakan tangkisan paling dasar dari pelajaran pertahanan kelas 1. Bahkan pelindung energi spiritualnya cuma kubentuk selapis paling tipis. Orang-orang ini sok menyombongkan diri sebagai nomor 1 di dunia, mengaku punya senjata pusaka sekte. Kenapa tersentuh sedikit saja langsung hancur? Bukannya aku mau menceramahi kalian, tapi sudah berlatih bertahun-tahun, masa pelindung energi spiritual paling dasar saja, tidak bisa. Guru, tunggu dulu. Bukannya tadi kamu mengangkat pedang mau menebasku? Kenapa habis menebas langsung memanggilku guru? Kalian orang-orang dunia persilatan ini, apa memang langsung mengaku murid? Kalau kalah bertarung, setelah menebas, barulah aku tahu Anda adalah dewa sejati. Junior telah berlatih pedang selama 30 tahun, mencapai ranah Xiantian di usia 30 tahun. Dan mengira seumur hidup ini sudah menyentuh puncak dunia bela diri? Hingga saat hawa energi, guru barusan menerpa, barulah aku menyadari, apa yang kupelajari selama ini, bahkan belum menyentuh ambang pintu dasar. Mohon guru sudi menerimaku sebagai murid, ajarkanlah aku jalan kultivasi yang sejati. Murid ini rela berkorban nyawa. Uhuk. Aduh. Bener-bener deh.
Orang-orang ini tanpa basa-basi langsung main tebas. Begitu selesai menebas langsung mau berguru. Sama sekali tidak berniat mendengarkan penjelasanku baik. Meskipun aku tahu energi spiritual di sini sudah menipis, tapi tidak seharusnya kecerdasan mereka ikutan menipis, kan? Tadi ku bilang aku cuma anggota piket jaga. Mereka tidak percaya. Begitu si Qin itu menebasku satu pedang, mereka malah langsung percaya. Logika macam apa ini? Sudahlah, bangun kalian semua. Gawat. Lu Qingchuan ini benar-benar memegang warisan sejati. Lihatlah beberapa jurus penarik Qi yang dia sempurnakan itu. Persis seperti yang terkunci di dinding batu tanah terlarang klan kita. Bahkan halaman robek yang tidak boleh sembarangan dibaca oleh kepala klan, semuanya benar-benar cocok. Petuah klan tertulis dengan sangat jelas. Jika ada orang yang bisa melafalkan seluruh seni pemandu Qi, dan membongkar asal-usul leluhur kita, Sumpah Darah akan langsung bereaksi. Seluruh klan, tua maupun muda, semua garis keturunan akan hancur dan mati binasa. 1000 tahun yang lalu, saat leluhur kabur dari sekte Lingyun yang runtuh, ia hanyalah murid pesuruh paling rendah di sekte. Hanya bermodalkan setengah buku yang dicuri, yaitu kitab pemandu Qi tingkat dasar, ia mendirikan keturunan klan, demi menjaga gengsi sebagai keturunan langsung sekte abadi kuno. Ia menetapkan sumpah darah pemusnah keturunan ini, mengharuskan anak cucu turun-temurun menjaga rahasia asal-usul ini. Hari ini, dia bisa menyempurnakan kitab pemandu Qi, besok dia pasti bisa mengungkap seluruh latar belakang leluhur kita. Jika saat itu tiba, fondasi ribuan tahun milik 5 klan, dan nyawa puluhan ribu anggota klan kita, semuanya harus terkubur bersamanya. Sampaikan perintahku, 5 klan, segera kumpulkan pasukan. Kumpulkan 20 pendekar Xiantian. Umumkan pada dunia luar bahwa orang yang dipuja sekte Lingyun adalah kultivator sesat yang menyamar sebagai dewa kuno. Menggunakan sihir jahat untuk menghancurkan senjata, dan memperdaya pemimpin aliansi Wulin. 5 klan warisan kita akan menegakkan keadilan langit. 3 hari lagi kita serbu sekte Lingyun. Kirim orang untuk memberi pesan pada Liu Yuanqing. Pilihannya, ikat Lu Qingchuan dan serahkan dia. Sekalian serahkan prasasti kuno di gunung belakang yang memuat teknik tempat tubuh, atau kami akan meratakan bukit Reyot sekte Lingyun itu, tanpa menyisakan satupun yang bernyawa. Bagaimanapun, Qin Chi Xiao sudah 30 tahun menjadi pemimpin aliansi Wulin. Banyak orang di dunia, persilatan tunduk padanya. Bagaimana kalau dia bersikeras membela sekte Lingyun? Qin Chi Xiao hanyalah pendekar kasar yang terpedaya sihir. Kirim 3 regu pasukan berani mati lagi untuk menyusup ke sekte Lingyun. Habisi dia saat lengah. 3 hari lagi, aku ingin kepala Lu Qingchuan tersaji di atas meja ini. Asalkan dia mati, tidak akan ada yang bisa membongkar rahasia kita. Dunia ini selamanya akan menjadi milik 5 klan kita. Apaan? Piringan formasi garis keturunan warisan 5 klan. Ini jelas-jelas hanya kompas rusak sekte Lingyun 1000 tahun lalu, yang dipakai para pesuruh untuk absen mengambil jatah bulanan. Dulu saat aku baru masuk ke sekte dalam, setiap hari, aku menjaga piringan ini untuk mencatat kehadiran murid pesuruh. Leluhur, mereka ini pasukan berani mati Rana Xiantian, yang dilatih klan warisan belasan tahun. Kenapa satu jurus dari Anda saja belum sempat mereka tahan? Semuanya sudah tewas? Aneh sekali. Dulu segel ini paling banter cuma bikin kaki lemas setengah jam. Kenapa sekarang langsung mencabut nyawa? Piringan formasi garis keturunan apanya? Ini cuma peralatan yang dipakai di pavilion pesuruh kami untuk mencatat absensi zaman dulu. Pusaka sekte abadi yang kalian puja ratusan tahun ini, dulu kalau rusak diganti baru cuma seharga 3 batu spiritual kualitas rendah. 5 klan warisan itu, leluhurnya hanyalah pesuruh yang kabur dari pavilion pesuruh sekte kita. Mereka mencuri setengah isi kitab pemandu kita.
sekalian membawa kabur piringan absensi ini, lalu menjadikannya pusaka turun-temurun? Selama ratusan tahun kami ditindas sampai tak bisa berkutik. Mereka selalu membanggakan diri sebagai keturunan langsung, sekte abadi kuno. Dan sedikit mengancam orang lain dengan sumpah darah. Ternyata klan sekte abadi yang menindas kita selama ratusan tahun, leluhurnya cuma pesuruh yang melarikan diri dari sekte kita sendiri. Kutukan sumpah darah itu ternyata cuma segel kecil di piringan absensi pavilion pesuruh. Kukira 5 klan warisan ini, dewa hidup yang turun dari langit. Rupanya selama 30 tahun aku menjabat sebagai pemimpin aliansi Wulin. Aku malah bersikap sopan santun pada keturunan 5 pesuruh selama 30 tahun. Kalau tahu begini, saat aku menerobos gunung dulu, tak seharusnya ku beri muka pada mereka. Gawat, dia mengaktifkan kompas garis keturunan, peninggalan leluhur. Identitas kita tak bisa disembunyikan lagi. Lu Qingchuan, karena kau bersikeras seperti ini, jangan salahkan kami. Menunggumu selama 3000 tahun, akhirnya kau terbangun juga? Ngu. Leluhur. Kalau tahu serpihan Moyuan ini sangat pendendam, saat mengaktifkan kompas rongsok tadi, harusnya kugunakan lebih sedikit energi spiritual. Lenyap. Hawa keberadaan hantu tua itu sudah lenyap. Tadi dia pasti memaksakan diri, memicu segel kuno. Makanya bisa membunuh pasukan berani mati gelombang pertama kita. Sekarang tenaganya pasti sudah benar-benar habis. Sampaikan perintahku. Pasukan berani mati gelombang kedua dan ketiga, segera naik ke gunung. Penggal kepalanya, dan bawa pulang prasasti kuno penempat tubuh itu. Tapi bagaimana kalau dia cuma pura-pura? Pura-pura apanya? Kalau dia masih punya sisa tenaga, mana mungkin dia membiarkan orang kita menyusup sampai ke kaki gunung? Jika hari ini, kita tidak meratakan sekte Lingyun. Begitu dia pulih nanti, seluruh klan kita harus binasa demi sumpah darah itu. Kukira tidur 3000 tahun membuat kemampuanmu bertambah hebat. Ternyata kau masih sama seperti dulu, bahkan tak mampu menekan serpihan Moyuan. Dasar kakak seperguruan tak berguna. Biar para pelayan rendahan yang melarikan diri itu bermain denganmu dulu. Saat kau sekarat nanti, aku baru akan datang menjemputmu. Musuh gelombang kedua mendekat dari hutan timur. Siaga. Semua murid dengarkan perintah. Bentuk formasi, lindungi leluhur. Generasi tetua maju bersamaku menghadang di depan. Sisanya, rawat dan jaga leluhur. Kalian tidak boleh lewat. Bocah tak berguna. Bocah ingusan sialan, diberi hati malah minta jantung. Tidak kubiarkan kau menyentuh leluhur.
Bakat fisik Kong Lingti yang tak pernah muncul dalam 10.000 tahun. Bahkan para tetua sekte zaman dulu mencarinya seumur hidup. Harta berharga yang tak pernah ditemukan itu, ternyata ada pada seorang murid luar, yang bahkan tak punya kepekaan ki sedikit pun. Menarik sekali. Kakak seperguruan, saat energimu terkuras habis, dan secuil kesadaran terakhirmu, ditelan oleh energi iblis, aku akan datang menjemputmu pulang. King Chuan. Bocah bodoh. Kemampuanmu pas-pasan begitu, untuk apa sok memaksakan diri? Mundurlah. Biar seniormu yang urus di sini. Aku kup. Berhasil menahan mereka, agar tidak lewat. Struktur tubuh bocah ini, agak unik juga ya. Mengapa energi iblis bisa begitu jinak di dalam tubuhnya? Konyol sekali kesalahpahaman ini. Setelah selesai memberi penjelasan nanti, aku masih harus mencari jalan kembali, menyiram rumput spiritual di depan gua, dan melengkapi catatan giliran jaga yang tertunda selama 3.000 tahun. Aku memang memandang remeh energi spiritual yang tipis di tempat ini, dan meremehkan para praktisi yang bahkan belum mencapai tahap pemurnian Ki tingkat 1. Tapi gebrakan tadi benar-benar membakar 10 tahun umurku. 10 tahun, itu bisa ditukar 3 botol pil Huilin kualitas menengah, atau merawat pot rumput biling yang paling rewel itu sampai berbunga. Rasanya benar-benar aneh. Melihat murid-murid penerus ini selamat, aku sama sekali tidak merasa rugi. Ternyata rela membakar umur demi menekan iblis. Kakak seperguruan, kau ternyata jauh lebih berhati lembut daripada dugaanku. Ada suatu perasaan, seperti beban di dalam hati yang terikat sekian lama. Simpul yang selalu ingin kabur kembali ke masa lalu, tiba-tiba terurai begitu saja. Namun masih tak habis pikir, mengapa energi iblis itu tetap diam tenang di tempatnya? Tapi ya sudahlah, yang penting semuanya selamat. Baru ingat sekarang, orang di zaman ini, bahkan sensasi ki pun tak bisa merasakannya. Jika diminum sebutir penuh, khawatir energi spiritualnya terlalu pekat, malah akan merusak meridian mereka. Setengah butir, pas sekali, cukup untuk menyambung tulang. Leluhur, saya benar-benar tak mampu menahan mereka. Saya terlalu lemah. Tidak apa-apa, kelak aku akan mengajarimu berkultivasi. Kelak aku akan mengajarimu berkultivasi. Tak bisa kembali, ya sudah, biarlah. Para jenius 10 besar itu, para Sixiong dan Siji bahkan tak berhasil bertahan. Tapi aku, murid biasa peringkat 30-an, malah bertahan hidup. Membawa segudang ilmu di kepalaku, yang dulu diajarkan para guru dengan teliti. Tak mungkin kubiarkan mereka yang bahkan pintu masuk dasar pun belum tahu caranya, menganggap teknik penempaan fisik pelayan yang cacat sebagai pusaka. Hanya membaca 2 baris tulisan,
aliran hawa benar-benar berkumpul menuju Dantian. Mukjizat macam apa ini? Set. Kalimat pertama, roh adalah hawa semesta, menebar di sela gunung dan samudra, datang sendiri tanpa dipinta, takkan hadir bila ada rintangan. Artinya, energi spiritual, bukan dirampas dengan memaksa, harus rileks dan tenang, maka ia akan datang mendekatimu sendiri. Orang tua ini telah hidup lebih dari 80 tahun, baru kali ini mendengar prinsip penyerapan Qi, dijelaskan secara begitu gamblang. Mengapa? Mengapa hanya dengan satu kalimat? Aliran hawa dalam tubuhku langsung menjadi lancar. Ya langit! Leluhur benar-benar membukakan kembali gerbang keabadian bagi kita? Jangan ribut-ribut. Di sini masih ada orang terluka. Hafalkan dulu mantranya. Meskipun energi spiritual zaman sekarang sangat tipis, namun menurut perhitunganku, jika bisa menguasai penuh mantra penyerapan Qi ke dalam tubuh, mencapai pemurnian Qi tingkat 1 dan 2, masih sangat memungkinkan. Kalau di zaman dulu, jika berada di zaman dulu, mantraku ini setidaknya bisa dipakai hingga pemurnian Qi tingkat 9. Alirkan menyusuri meridian. Kultivasi tahap awal terbentuk sempurna. Tenang sedikit, ini baru kalimat pertama, arah jalur meridian berikutnya saja belum kujelaskan, kamu begitu terburu-buru menerobos ranah. Jika meridianmu nanti terpelintir kusut, aku tak sudi membantumu mengurainya. Barang siapa hendak menyerap hawa, amatilah perubahan cuaca semesta, uji kemurnian cairan spiritual, tengadahkan diri ke angkasa luar, alirkan melintasi tangan dan kaki, turunkan siku sejajar lutut, tenangkan pikiran tanpa keraguan. Bahkan murid Sekte Lingyun di masa energi spiritual masih melimpah dulu, setidaknya butuh setengah jam bimbingan, baru bisa mengalirkan energi spiritual ini dengan lancar. Bocah ini, fisiknya memang sungguh luar biasa. Belum pernah kulihat orang yang baru pertama kali mendengar mantra, bisa langsung membuat energi spiritual mengalir otomatis di meridiannya. Bocah ini sebelumnya, bahkan tak bisa merasakan sensasi Qi. Mengapa jalur meridian alaminya tampak lebih lancar daripada murid langsung ketua sekte zaman dulu? Lucu sekali. Dulu tidur saat pelajaran melatih Qi, menyontek catatan orang lain, sekarang malah bagus, berbekal setengah buku catatan berantakan, berani menjadikannya pusaka warisan untuk mengajari murid. Menarik juga. Mari kita lihat apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Jika waktunya sudah tiba, aku akan datang mencarimu lagi. Oh ya, kuingat di dinding batu di belakang gua gunung belakang. Dulu aku pernah mengukir beberapa gerakan dasar penempaan tubuh. Seni penempaan tubuh yang kalian latih sebelumnya, bukankah kehilangan banyak jurus? Setelah selesai menjelaskan bab pembuka penyerapan Qi ini, kamu antarkan aku ke gunung belakang untuk melihat dinding batu itu. Yang terukir di dinding batu gunung belakang itu, adalah rahasia yang disegel Sekte Lingyun selama 17 generasi. Bahkan ketua sekte pun hanya boleh saat upacara tahunan. Melihat diagram penempaan tubuh kuno itu dari jarak 3 tombak, itu adalah akar fondasi berdirinya sekte kita. Jurus ilahi tiada tara yang ditinggalkan oleh Dewa Emas kuno dalam legenda. Leluhur malah bilang, itu diukir oleh beliau sendiri. Sadarlah. Kamu tidak apa-apa? Bukankah itu hanya coretan saat aku menjaga mata formasi dulu? Karena takut lupa gerakan penempaan tubuh harian, aku meniru buku pelajaran pemula, lalu mengukirnya di dinding. Kenapa reaksimu lebih heboh daripada saat mendengar mantra penyerapan Qi tadi? Sudahlah, jangan melamun lagi. Sekarang kita pergi ke gunung belakang untuk melihatnya, agar kalian tidak bersikap seolah-olah melihat pil dewa saja. Murid juga ingin ikut melihatnya. Melihat jurus yang diukir oleh guru, luka separah ini, kenapa malah mau ikut heboh? Papa dia jalan pelan-pelan. Jangan sampai lukanya terbuka lagi.
selama 17 generasi penerus. Setiap generasi hanya ketua sekte yang saat upacara agung tahunan, boleh mendekat hingga jarak 3 tombak dari dinding batu untuk membakar dupa. Jika orang lain berani mendekat, akan dihukum sebagai pengkhianat sekte. Di sekitarnya dipasang 3 lapis formasi peringatan, dan ada murid khusus yang bergiliran berjaga. Demi mencegah orang luar mengganggu peninggalan Dewa Emas, 5 klan warisan berebut dinding batu ini selama ratusan tahun. Beberapa kali hampir menyerbu gerbang sekte, hanya demi merebut 8 diagram jurus ini. Dan menjadikannya jurus pamungkas penopang sekte. Perlukah sampai segitunya? Itu kan cuma beberapa gerakan tingkat dasar. Peninggalan Dewa Emas apanya? Jurus pamungkas penopang sekte apanya? Itu hanyalah saat aku menjaga mata formasi dulu. Takut urutan latihan penempaan harian tertukar. Lalu menyalin dan mengukir coretan dari buku panduan pemula. Selesai mengukir, aku tidur di atas batu di sampingnya selama setengah batang dupa. Lalu tertangkap basah oleh kakak seperguruan Zhang yang sedang berpatroli, dan dipaksa mengukir surat introspeksi diri di sebelah sini. 5 klan warisan hanya mengandalkan 3 jurus yang tak lengkap. Sudah mampu menekan dunia persilatan selama puluhan tahun. Berkali-kali aku memohon untuk melihat diagram lengkapnya. Tetapi selalu ditolak mentah. Mentah, jadi jurus tertinggi, yang diperebutkan habis-habisan, oleh seluruh dunia persilatan ini. Hanyalah coretan murid penjaga gua 1000 tahun lalu, yang takut lupa urutan gerakannya. Guru, sepertinya saya bisa mengalirkan ki. Mengikuti gerakan ini memang dibuat untuk murid baru, yang belum bisa merasakan aliran ki guna membangun fondasi. Begitu gerakan dan napasmu selaras, aliran ki akan mengalir lancar dengan sendirinya. Hawa keberadaan ini Mojiu. Aroma ini, jelas roh penjaga formasi zaman dulu. Ini suguhan favorit yang paling suka dicuri Mojiu. Di seluruh sekte Lingyun, selain Mojiu, tak ada yang bisa menyuling arak beras spiritual semanis ini. Kalian tunggu di mulut gua, tetap waspada. Biar aku masuk memeriksa ke dalam. Mojiu. Mojiu, ini aku. Lu Qingchuan. Kau, siapa? Menunggu orang? Mata formasi? Menjaga mata formasi? Tidak boleh membiarkan orang luar masuk? Kau? Siapa kau? Aku ingat. Aku harus menunggumu? Aku sudah menunggu sangat lama. Aku Lu Qingchuan. Dulu setiap hari aku berjaga di sini mencatat pola formasi, bahkan membantumu menyembunyikan tempayan arak. Waktu itu kau mencuri madu spiritual jamuan guru, untuk dicampur arak. Aku juga yang menutup-nutupinya untukmu? Lupa. Bukan, sudah tidak ingat lagi? Mata formasi hancur. Banyak cahaya merah. Tubuhku hancur berkeping-keping. Aku tak bisa mengingat apapun.
Aku hanya ingat, harus menunggumu kembali. Di dalam, ada piringan formasi, merekam peristiwa masa lalu. Aku berjaga di mulut gua beberapa saat. Tadi saat Qin Chi Xiao mencoba mendekat ke mulut gua, punggung tangannya sampai memerah tersengat cahaya spiritual. Kenapa murid yang terluka parah ini melangkah masuk? Cahaya formasi bahkan tak beriak sedikit pun. Cahaya itu seolah diserap oleh sesuatu. Murid tidak sengaja menerobos formasi. Kaki saya lemas karena berdiri terlalu lama. Mohon leluhur mengampuni kesalahan murid. Jangan bergerak. Gawat, pasukan berani mati yang menerobos gunung waktu itu. Baru terkena secuil energi iblis yang terpancar dariku saja. Langsung bergulingan di tanah menahan rasa sakit luar biasa. Jalur meridian mereka serasa terbakar bagai bara api. Guru pergelangan tangan saya tadi terasa hangat. Dan rasa sakit di bawah tulang rusuk sepertinya sudah reda. Energi spiritual bersemayam di langit dan bumi. Tersebar di antara gunung dan sungai, guru saya sama sekali tidak merasakan apa-apa. Apakah saya memang terlalu bodoh, sampai tidak bisa mempelajari apapun? Bukan bodoh, astaga. Mungkinkah ini fisik khusus itu? Dulu, kakak seperguruan Zhang, yang duduk di sampingku, sempat menyelipkan cari kertas rahasia padaku. Mengatakan, jika ada orang yang memiliki fisik ini, jangankan murid inti warisan langsung, bahkan leluhur sekte yang mengasingkan diri ratusan tahun pun, pasti akan berebut untuk mengangkatmu jadi murid. Energi spiritual maupun energi iblis, semuanya bisa diserap. Teknik apapun bisa dilatih, tanpa ada penolakan atribut sedikit pun. Benar-benar wadah alami kultivasi yang sempurna. Kamu adalah kultivator Kong Ling Ti yang langka dalam 10.000 tahun. Dulu saat bosan menjaga inti formasi, aku membaca semua catatan di pavilion kitab suci. Aku tahu fisik seperti ini belum tentu muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Di masa 1000 tahun lalu saat energi spiritual melimpah, orang dengan fisik ini berkultivasi 1 tahun, setara dengan orang lain yang berlatih 10 tahun. Bibit unggul, yang bahkan membuat para kultivator tingkat tinggi tergiur. Mana mungkin dibilang sampah. Ternyata warisan 1000 tahun ini, terputus begitu parah. Pemilik fisik Kong Ling Ti alami yang luar biasa, malah dianggap sampah yang bahkan tak bisa merasakan aliran kia. Ditindas di sekte luar selama 3 tahun, bahkan tak pernah mendapat bagian sumber daya latihan. Kong Ling Bibit unggul. Sebelumnya, karena mengira bakat Sumu Bai terlalu buruk, saya menolak permohonannya mengambil pil kultivasi 3 kali berturut-turut. Saya bahkan berniat, setelah urusan belakangan ini selesai, akan memindahkannya ke bagian pekerja kasar untuk mengurus kebun sayur. Ternyata saya hampir saja membuang pusaka paling berharga di seluruh sekte untuk menyiram sawi. Seumur hidupku, belum pernah ada yang berkata di depanku bahwa aku bukan sampah. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi ke sekte luar bersama mereka. Untuk melatih teknik penempaan tubuh yang tidak lengkap itu, kelak, kamu cukup belajar langsung denganku. Mereka ini tidak ada habisnya. Klan warisan terkena serangan balik sumpah darah. Seharusnya beristirahat setidaknya 3 hari. Tak disangka mereka begitu nekat hingga mengerahkan pasukan lebih awal. Di bawah gunung ada ratusan orang berpakaian 5 warna. Mereka memblokir semua jalan masuk ke gunung. Mereka mengacungkan senjata sambil berteriak,
menuduh sekte kita menyembunyikan iblis sesat yang merebut tanah leluhur, dan berniat naik ke gunung untuk membasmi iblis. Iblis sesat inilah yang merebut tanah suci leluhur 5 klan kami, serta memalsukan warisan ilmu abadi leluhur. Hari ini 5 klan bersatu menegakkan keadilan langit, pasti akan menghancurkan iblis ini menjadi abu, demi mengembalikan kedamaian sekte Lingyun. Hanya dalam 1 hari, kalian sudah datang 3 kali? Apa kalian tidak bosan? Cih! Terima kasih banyak, leluhur, telah melindungi gerbang sekte Lingyun kami. Sudah kubilang berapa kali, aku bukan leluhur. Yang kujaga juga bukan nama besar sekte Lingyun, melainkan kalian semua. Aku mau ke gua sebentar. Kalian bubarlah dan berlatih sendiri. Dulu aku selalu bersembunyi di kedalaman gua. Diam-diam memakan buah spiritual kering yang kusembunyikan. Membuat tanda rahasia agar tidak ketahuan adik seperguruan yang bertugas memeriksa makanan ringan. Gara-gara itu juga kepalaku dijitak guru 3 kali. Lalu dihukum menyapu lorong gua selama sebulan. Hanya saja tak kusangka, hanya sekali melangkah keluar dari pintu batu gua ini, dunia luar sudah berubah menjadi 2 dunia yang sama sekali berbeda. Satu, 2, 3. Dulu saat menjaga formasi, guru pernah memintaku menghafal peta urat spiritual dunia. Tepatnya ada 367 cabang urat, dan 18 urat utama. Seperti jaring laba-laba yang menutupi seluruh langit dan bumi, 3000 tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin hanya tersisa titik-titik simpul urat spiritual, yang sekarat ini? Ternyata ini adalah formasi Sihun Moyuan. 72 titik simpul. Tepat dan sempurna. Semuanya mengunci titik mati peredaran urat spiritual langit dan bumi. Ini adalah restriksi pemicu. Di setiap simpul urat spiritual, pembuat formasi telah memasang restriksi penginderaan, asal ada energi spiritual, yang menyentuh segel simpul, dari jarak ribuan li pun pihak lawan, bisa langsung merasakan lokasi dan tingkat kultivasi penyusup. Mana ada perang dewa abadi, yang menghabiskan seluruh energi spiritual? Mana ada yang namanya takdir surutnya energi spiritual? Seseorang telah menghabiskan ribuan tahun, untuk menancapkan simpul-simpul segel, di sepanjang urat spiritual dunia. Menjadikan seluruh urat spiritual dunia, sebagai persembahan pemasok daya untuk formasi iblis, memaksa dunia kultivasi yang tadinya makmur dipenuhi para kultivator, menjadi dunia persilatan rendahan, yang bahkan untuk memulai pemurnian Qi saja begitu sulit. CT-17
Aku akan pergi menyelidiki ke Luo Fengpo yang berjarak 20 li dari sini. Tak perlu bawa terlalu banyak orang, cukup Qin Qi dan Sumu Bai yang ikut denganku. Liu Yuanqing, tetaplah di sekte untuk membereskan kekacauan ini, dan rawat para murid yang terluka. Baik, leluhur. Di jalur gunung, mungkin masih ada sisa musuh yang kabur. Hamba mohon leluhur berhati-hati. Masuklah. Pembatas giok yang biasa dipakai menyelip halaman buku di pavilion kitab Sekte Lingyun. Kuingat saat bertugas jaga di pavilion kitab dulu. Aku sempat mencuri 2 buah untuk menindih manisan buah spiritual yang belum habis kumakan. Sampai dikejar dan dimarahi kakak seperguruan Zhang sejauh setengah gunung. Tulisannya sih terlihat meyakinkan. Sayang sekali yang ditiru adalah gaya tulisan cepat zaman sekarang. Tak bisa berpura-pura, menjadi barang antik ribuan tahun. Seumur hidupku, menjelajahi berbagai perguruan silat. Yang kudengar dari semua orang hanyalah legenda kuno tentang perang dewa abadi, yang menguras habis energi spiritual. Ternyata sejarah yang diagung-agungkan sebagai kebenaran mutlak ini, tak lain hanyalah kebohongan yang sengaja dikarang seseorang. Ini bukan bencana alam. Guru, aroma ini persis seperti bau yang kucium pada tetua klan warisan waktu itu. Aroma ini terlalu familiar. Ini adalah aroma khas Jelaga Pinus, yang mendingin, saat adik seperguruan Gusuan menempa artefak spiritual dulu. Ini sama sekali bukan segel bawaan formasi Shihun, melainkan restriksi penginderaan yang dipasang pada mata formasi. Pembuat formasi berada ribuan li jauhnya. Siapapun yang menyentuh guratan formasi, setiap gerak-gerik di sekitarnya akan terkirim dengan sangat jelas ke hadapan orang itu. Kakak seperguruan, kukira setelah terbangun, kau akan patuh tinggal di Sekte Lingyun, menikmati dupa persembahan manusia fana, dan menjadi dewa hidup mereka. Berhubung kau tak mau hidup tenang, dan bersikeras mengungkit utang lama 3000 tahun lalu, maka aku terpaksa membawamu pergi lebih awal. Ini restriksi miliknya. Dia sudah tahu. Kita ada di sini. Kena.
Kekuatan ini seharusnya menjadi milikku, bukan? Jangan maju. Jika formasinya hancur, kita semua akan mati. Tak peduli apapun yang kau dengar, pertahankan mata formasi. Ini perintah. Bertahanlah di mata formasi. Setengah kantong manisan buah spiritual itu kuambil dari dapur sebelum tugas jaga. Rasa jeruk kumkuat madu, manisnya luar biasa. Tadinya mau kumakan sebagai camilan tengah malam nanti. Sepertinya aku mulai mengingat banyak hal. Pertahankan inti formasi. Dulu aku selalu mengira diriku sedang sial, hanya karena giliran menjaga inti formasi. Dan sempat tertidur sejenak. Aku malah tertidur selama 3000 tahun. Saat terbangun, anehnya aku malah dianggap sebagai leluhur. Bahkan jalan kembali ke sekte masa lalu pun tak kutemukan. Baru sekarang aku benar-benar tersadar, aku tidak tertidur ribuan tahun tanpa alasan. Sejak saat pintu batu itu tertutup rapat, aku telah menerima perintah guru untuk menjaga inti formasi. Kemudian, saat terjadi gejolak pada inti formasi, aku menekannya menggunakan segel penakluk iblis. Hawa dari Mo Yuan meledak dahsyat, membuatku yang sedang menjaga formasi jatuh pingsan, lalu tertidur panjang. Hanya saja, tak kusangka, ketika aku merasakan pergerakan aneh lagi pada inti formasi, dan berniat keluar untuk memeriksa keadaannya, ternyata sudah tiba di masa 3000 tahun, kemudian, kau sudah menjaganya dengan sangat baik. Selama 3000 tahun, inti formasi di sana tak pernah hancur. Leluhur, ada musuh yang menyusup melewati formasi pembatas. Gushuan. Aromanya manis sekali. Bolehkah aku meminta sebutir untuk dicoba?
Rupanya ini lebih cepat dari dugaanku. Ini aroma asap pinus. Ini adik seperguruanku yang menjaga tungku pil. Aku kembali. Gushuan. Ternyata itu kau. Baru saja dia terbangun dalam waktu singkat. Dia sudah berhasil menyentuh batasannya. Kakak seperguruan King Chuan, kau selalu terjatuh saat berlatih teknik mengendalikan pedang. Simpanlah ini baik-baik. Makanlah jika merasa sakit. Sifat King Chuan tenang dan teguh. Biarkan dia, yang menjaga inti formasi bagian dalam. Suaner masih terlalu muda. Bakatnya terlalu mencolok dan ambisius. Beberapa kakak seperguruan dari murid utama, sedang mengincar dan menyingkirkannya. Jadi biarkan dia menjaga gua luar. Ditempatkan di belakang King Chuan, tempat itu terpencil. Tak ada yang akan berpatroli ke sana, biar karakternya terasa selama 2 tahun. Sebelum dia mewarisi jubah dan ilmuku. Setelah menyelesaikan giliran jaga 3 bulan ini, aku akan kembali untuk menemanimu berlatih tanding. Namun dia mengubah formasi itu, mengubah formasi pelindung gunung yang semula menyegel Mo Yuan, menjadi formasi Shihun yang menyedot urat spiritual dunia. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan orang yang tak layak menjaga formasi dalam. Dia ingin menyerap kekuatan Mo Yuan ke dalam tubuhnya, menerobos batas tertinggi kultivasinya, dan membuat semua orang yang meremehkannya berlutut. Ketika formasi itu meledak, aku melihatnya berdiri di tengah gelombang iblis. Aroma asap pinus pekat bercampur dengan energi iblis. Kakak seperguruan Zhang menahan di tangga batu sambil berteriak menyuruh menutup pintu. Guru mempertaruhkan jiwanya hingga hancur demi mendorongmu masuk ke formasi dalam Buanbong Nitini Dohiyo Kalai, lalu menempelkan segel penakluk iblis. Dia hanya berdiri di luar pintu batu, menyaksikan semuanya. Saat pintu batu itu tertutup rapat sepenuhnya, dia masih tersenyum. Setelah malam kelam itu, latihan tanding yang ditunggunya selama ribuan tahun tak pernah terjadi. Yang datang hanyalah ribuan tahun, di mana energi spiritual dunia mengering. Yang datang hanyalah puing-puing sekte yang telah hancur lebur. Yang datang hanyalah para penerus yang bahkan tak mampu menyentuh lapisan pertama pemurnian Kitia. Yang datang hanyalah sebuah tragedi yang terpendam ribuan tahun, hanya karena sepotong kalimat yang tak sempat dipahami sepenuhnya. Kakak seperguruan, undangan duel latihan yang kau janjikan padaku saat itu, aku masih ingat. Habibita, sudah saatnya menemuimu. Itu kesadaran spiritualnya. Dia sudah melacak ke sini. Kakak seperguruan, masih saja tidak patuh seperti dulu. Kakak seperguruan Lu, 3000 tahun tidak bertemu. Kenapa kau masih saja tidak berguna begini?
Formasi penyegel iblis waktu itu kau yang ubah. Urat spiritual dunia ini juga kau yang menyerapnya. Kau benar-benar percaya cerita karangan klan warisan itu? Bahwa perang Dewa Abadi bisa menguras habis urat spiritual dunia? Aku selalu ingin tahu, mengapa dulu guru memilihmu untuk menjaga formasi itu? Bukan memilih kakak tertua, ataupun aku. Baru sekarang aku tahu. Ternyata di dalam hati guru, bahkan aku tidak lebih berharga dari seorang Lu Qingchuan yang berbakat pas-pasan, dan di luar peringkat 30 besar kompetisi sekte. Karena itulah aku berpikir, jika aku bisa menjadi yang terkuat di dunia, tidak akan ada lagi orang yang meremehkanku. Bagaimana, kakak seperguruan? Bukankah alasannya sangat sederhana? Kau yang hanya berada di tahap pertengahan pembentukan pondasi, di antara rekan seangkatan pun berada di luar 30 besar. Melatih teknik pertahanan dasar saja, butuh setengah bulan lebih lama dari orang lain. Bahkan menahan 3 jurusku dalam duel pun tak mampu. Atas dasar apa kau menjaga inti formasi dalam? Belakangan aku baru sadar. Guru memilihmu karena kau adalah orang yang paling tak berguna. Orang yang paling tidak mencolok, ditempatkan di posisi paling genting. Tak ada seorang pun yang akan mencurigai atau mengingatmu. Bahkan jika kau mati di dalam formasi, setelah 10 tahun berlalu, siapa yang masih ingat Sekte Lingyun pernah memiliki murid sepertimu? Kau tertidur selama 3000 tahun, lalu terbangun dan dipuja-puja oleh orang fana ini sebagai leluhur. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tokoh yang luar biasa hebat? Masih berani kau menyalahkanku? Membawa segelintir sampah yang bahkan belum menyentuh ambang pemurnian Qi? Berani menyelidiki formasiku? Dan berani menghalangi jalanku? Bukankah kau ingin menjadi leluhur mereka? Akan kubuat kau menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri. Orang-orang fana dan sekte bobrok yang kau lindungi mati-matian ini. Bagaimana mereka berubah menjadi abu di hadapanmu? Tunggu leluhur kembali. Kita perbaiki dulu atap bocor di Balai Seni Bela Diri. Sampah yang paling tak berguna. Itulah dia. Mati pun takkan ada yang mengingatnya. Membawa segelintir sampah berani menghalangi jalanku. Benar juga, leluhur macam apa aku ini? Ribuan tahun lalu, di antara sesama murid aku hanya berada di luar peringkat 30. Bahkan menyentuh 10 besar saja tak mampu. Guru memilihku menjaga formasi, bukankah memang karena aku tidak mencolok? Menghilang ribuan tahun pun takkan ada yang mencari? Setelah terbangun beberapa hari ini, aku sok hebat menerima sembah sujud seisi sekte. Bahkan satu set teknik kultivasi dasar yang layak pun, belum sempat kuajarkan dengan benar kepada murid-muridku. Sekarang, bahkan sekte pun hampir terbakar habis. Guru, leluhur, sekte.
Masih ada. Aku. Sepertinya aku mulai mengingatnya. Tunggu sebentar lagi. Tinggal sedikit lagi. Semuanya. Sebenarnya demi melindungi siapa? Aku tak boleh menggunakan energi spiritual lebih banyak lagi. Harus segera menekan pecahan Moyuan ini. Kalau tidak, aku bisa kehilangan akal sehat. Aku ini bukan leluhur sakti, ataupun semacamnya. Aku hanyalah seorang murid yang bertugas menjaga mata formasi. Namun sekarang, aku sudah paham. Karena kalian memilih percaya padaku, maka aku akan bertahan. Mengemban sebutan leluhur sekte bagi generasi penerus, sudah sepatutnya aku bertaruh nyawa demi melindungi sekte ini. Aarg. Kristal iblis telah muncul, siapapun yang merebutnya akan langsung mencapai puncak kejayaan. Hah? Maju? Kau adalah murid paling tekun yang pernah kulihat. King Chuan, kau melatih jurus pelindung tubuh dasar itu? Hingga telapak tanganmu melepuh dan terluka, tanpa pernah mau mengambil jalan pintas. 3 tahun bertugas menjaga mata formasi. Kau tak pernah sekalipun melewatkan catatan fluktuasi formasi? Saudara seperguruan yang berbakat di luar sana. Hati mereka telah terjerumus dan tergoda oleh Mo Yuan. Gu Xuan masih terlalu muda. Dia ikut terseret oleh mereka dan ikut memperebutkannya. Formasi luar ini sudah tak bisa dipertahankan lagi. King Chuan, aku memilihmu untuk menjaga formasi. Bukan karena kau yang paling tidak berguna, melainkan karena kau yang paling teguh dan berdaya tahan tinggi. Sekali kau menetapkan tekad, kau takkan pernah mundur. Percikan harapan terakhir sekte ini, kuserahkan seutuhnya kepadamu. Kau yang paling tak berguna? Makanya kau hanya disuruh menjaga formasi? Kelak kita 5 klan warisan dari sekte abadi kuno.
memberi perintah mutlak kepada seluruh anggota klan. Siapapun yang berani menyebut kita pesuruh, atau berani menyebut jurus kita hanyalah trik pesuruh rendahan, garis keturunannya akan langsung binasa, dan disambar petir dari langit. Teknik penempaan tubuh yang tak lengkap itu, diubah namanya menjadi seni abadi penjaga klan. Mereka menetap di luar pegunungan dan terbagi menjadi 5 cabang. Menjadi pihak yang kelak mendominasi dunia persilatan, selama 1000 tahun penuh sebagai 5 klan warisan. Aku telah berjaga selama 3000 tahun. Yang mereka nanti bukanlah sosok leluhur pendiri yang sakti mandraguna, melainkan Lu Qingchuan, murid yang tidak pernah bermalas-malasan saat bertugas. Dulu aku selalu berpikir untuk melarikan diri. Berpikir setelah memahami semua ini, aku akan mencari cara untuk kembali, menyirami pot-pot tanaman spiritual di depan pintu guaku. Menghadiri kelas pembacaan kitab setiap tanggal 1, melanjutkan giliran jagaku, dan menjalani kehidupanku yang sederhana itu. Namun mulai hari ini, Sekte Lingyun akan tetap menjadi Sekte Lingyun. Sejak awal, aku memang bukan seorang jenius luar biasa. Aku tak sebanding dengan Gu Xuan, yang hanya perlu melihat sekali formasi pedang, dan langsung mampu menguasainya secara menyeluruh. Aku juga tak sebanding dengan kakak seperguruan tertua, sosok yang mampu mencapai tahap inti emas semudah menenggak air. Dahulu guru pernah berkata kepadaku, kultivasi tak pernah tentang siapa yang peringkatnya lebih tinggi, atau siapa yang tingkat kultivasinya lebih dalam. Hakikat kultivasi adalah mengasah keteguhan hati. Bagi kultivator seperti kita, hal terpenting yang harus dilatih adalah pantang mundur saat harus berdiri tegak. Jika orang yang harus kau lindungi berada di belakangmu, maka tegakkanlah punggungmu. Dulu aku tak pernah habis pikir, mengapa guru memilihku untuk menjaga mata formasi. Aku bukan yang terhebat di sekte, bukan pula yang paling cerdas. Bahkan jika dilempar ke kerumunan murid sekte dalam, aku takkan terlihat menonjol. Sekarang aku baru mengerti, guru bukan menganggapku tidak berguna, melainkan percaya pada keteguhan dan kesetiaanku. Apapun yang dipercayakannya kepadaku, akan kujaga mati-matian sampai akhir. Dulu guru mempertaruhkan nyawanya demi melindungiku, menjaga percikan harapan terakhir sekte ini. Sekarang, giliranku yang harus bertahan dan melindungi. Melindungi orang-orang yang tersisa, melindungi dunia ini agar tidak sepenuhnya ditelan oleh hawa iblis. Sebelumnya, kalian menganggapku sebagai leluhur, dipuja, dihormati. Aku selalu merasa canggung. Merasa diri ini tidak pantas menerima dupa pemujaan itu. Mulai hari ini, kalian tidak perlu lagi menunggu mukjizat leluhur manapun. Kalian juga bukan beban yang kubawa sambil lalu, dalam pelarian. Air mata kalian adalah teh tanda berguru hari ini. Kalian semua akan menjadi murid resmi, yang kuangkat, Lu Qingchuan. Fokuskan, biarkan hawa mengalir. Haka teman Botsotu. Petunjuk ini, maksudnya, pusatkan ki ke bagian ini, lalu perlahan sebarkan ke seluruh tubuh.
Turunkan bahu, jatuhkan siku, lemaskan pinggangmu sedikit lagi. Itu Sandi Quan di Tianshan. Aku pernah membaca catatannya di gulungan kuno. Di sanalah muara utama, seluruh urat spiritual dunia 1000 tahun lalu. Dia ada di sana. Selama sebulan ini, dia tanpa henti menyerap habis 72 simpul urat spiritual, hanya demi menelan sumber spiritual di pusat formasi, lalu memurnikan seluruh energi spiritual dunia ke dalam istana iblisnya. Sebelumnya aku sempat heran, apa rencana tersembunyinya menaruh mata formasi di mana-mana? Sekarang baru terlihat 72 titik merah yang mengelilingi pusat formasi itu. Hanyalah ambang pintu terluar dari 9 lapis formasi iblis miliknya. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebulan pemulihan ini membuat tubuh terasa sangat bugar. Pas sekali untuk membuat perhitungan dengan bajingan tua itu. Meski kita pasti tak sanggup mengalahkannya, tapi jika ada bantuan dari 5 klan warisan di sampingnya, kita masih bisa membantu menahan mereka. Waktu memeriksa meridian sebelumnya, meridian yang tadinya serasa tertutup lapisan tipis, kini begitu jernih bak lelehan mata air pegunungan. Tanpa ada hambatan sedikit pun. Baik energi spiritual maupun energi iblis yang masuk, semuanya dibalut lembut oleh meridian yang luas. Bagai lembah kosong itu. Lalu seketika dimurnikan menjadi energi spiritual bawaan yang paling murni. Ini jelas tanda bahwa Kong Ling Ti telah bangkit sepenuhnya. Energi iblis yang terus bergolak di dalam tubuhku, tiba-tiba saja tersedot habis, tertanam di dadaku hampir 3000 tahun. Setiap kali mengerahkan kekuatan spiritual, serpihan Mo Yuan yang menusuk-nusuk perih ini, kini mengikuti tarikan energi iblis tersebut. Luruh berhamburan menjadi abu hitam. Kultivasiku, ternyata, sedang pulih. Leluhur. Anda tidak apa? Bangkit. Kong Ling Ti telah bangkit sepenuhnya. Sebelumnya aku heran dengan wadah ini, kenapa hanya ada wujudnya tapi tak bekerja. Rupanya energi spiritual sebelumnya terlalu sedikit, hingga tak cukup membuatnya terisi. Sekarang, begitu menyentuh energi iblis yang bisa dimurnikan, ia langsung bangkit seutuhnya. Kong Ling Ti pada dasarnya adalah wadah paling lapang di alam semesta. Tak membedakan benar atau sesat. Tak pilih energi spiritual atau energi iblis. Asalkan energi masuk ke dalam meridian, semuanya bisa dimurnikan menjadi energi spiritual bawaan yang paling murni, sama sekali tanpa resiko serangan balik atau penolakan. Bahkan meridian terus-menerus dipelihara oleh aliran balik energi spiritual, dibandingkan saat segel penekan iblis dihantamkan ke tubuhku dulu. Sekarang segel itu menempel erat di kulit dengan tenang, memancarkan kehangatan yang membuat hati tentram. Dulu aku sempat prihatin dengan bakat anak ini yang buruk. Berlatih jurus pedang dasar saja, butuh usaha 3 kali lipat dibanding yang lain. Ternyata dia bagaikan memegang mangkuk emas menunggu beras yang tepat. Sekarang wadahnya sudah siap, kedepannya kemajuan kultivasinya pasti lebih cepat daripada menaiki pedang terbang. Leluhur, saya tidak sengaja menyerap hawa dari tubuh Anda. Saya hanya merasa hawa dingin itu sangat nyaman saat mendekat, jadi saya tidak bisa menahannya. Leluhur. Kekuatan leluhur sudah pulih. Akhirnya terbebas dari tekanan hawa Mo Yuan. Bisa melepaskan tekanan spiritual tahap akhir fondasi dasar sepenuhnya. Meskipun kultivasi Gusuan saat ini, bahkan 1000 tahun lalu pun, rasanya tak ada yang sanggup menandinginya.
Karena semua orang sudah berkumpul, dan perlengkapan pun sudah siap, maka kita berangkat sekarang, menuju ke Sandi Ekwan. 72 Formasi Sihun hanyalah lapisan terluar dari formasi iblis 9 tingkat. Semakin jauh masuk ke dalam, setiap tingkat akan semakin berbahaya. Hawa iblis di dalam formasi akan membangkitkan ingatan masa lalu sukma jiwa. Sekali melangkah masuk, tak ada lagi jalan untuk kembali. Aku dan Mojiu sudah menyelidikinya. Formasi iblis 9 tingkat ini adalah tumpuan utama Gusuan untuk menyedot seluruh energi spiritual di dunia. Jadi, kita harus menghancurkannya satu persatu hingga akhirnya mencapai tingkat ke-9 dan memusnahkan intinya secara tuntas. Sebelumnya aku sudah mencocokkan pola formasi pada gulungan kuno itu. Pintu masuk formasi iblis tingkat pertama berada tepat di mulut lembah 3 li di depan. Selanjutnya, mari kita mulai hancurkan formasinya. Sampah peringkat 30 sepertimu juga berani datang cari mati. Kau tak akan bisa melindungi sekte itu. Kau dan murid-muridmu, semuanya akan mati membusuk di sini. Kerja bagus. Ini pedang milik kakak seperguruan Zhang Yanxi. Malam itu dia menghadang di depan guru, menahan satu hantaman telapak tangan dari Guxuan. Jasadnya seharusnya dimakamkan di makam pedang gunung belakang. Kenapa bisa berada di sini? Keji sekali perbuatanmu, Guxuan. Dulu kakak Zhang yang rela menanggung hukuman cambuk balai penegak hukum demi dia. Ketika lengannya cedera saat berlatih pedang, kakak Zhang juga yang membawakan obat luka untuknya selama setengah bulan. Ini baru tingkat pertama, 9 tingkat formasi dengan 9 mata formasi. Semuanya jangan adalah saudara seperguruan yang gugur malam itu. Dia menggali makam saudara dan saudari seperguruan kita. Memakukan mereka di sini, hanya untuk dijadikan batu fondasi formasinya. Ayo jalan. Mata formasi ini akan kita hancurkan lapis demi lapis. Semua peninggalan para senior sekte Lingyun kita akan kita bawa pulang seutuhnya. Tolong bawakan aku seporsi nasi spiritual. Lu King Chuan, kau ketiduran lagi saat bertugas jaga? Gerbang kehidupan ada di bawah tiang ini. Benda ini tidak boleh sampai hancur? Tidak boleh. Ini sendok obat milik saudari Lin dari Balai Alkimia. Di depan adalah tingkat ke-9. Kau ternyata masih bisa hidup? Kau begitu tidak ingin melihatku hidup? Mana mungkin? Kakak seperguruanku yang baik sudah datang menemuiku. Kebetulan sekali, biar kakak menyaksikan sendiri, bagaimana aku menjadi sosok yang terkuat di dunia fana ini. Guru memperlakukanmu dengan sangat baik waktu itu?
Dan begini caramu menodai patung batunya. Memperlakukanku dengan baik. Kakak seperguruan, apa otakmu itu memang sudah tumpul? Atau bagaimana? Hanya bermodal kekuatan menggelikan begini kau berani melawanku. Aku justru harus berterima kasih karena kau sudah membawa bocah ini kemari. Janin Dao Kongling yang kucari selama 1000 tahun. Ternyata mengantarkan nyawanya sendiri ke hadapanku. Begitu aku menyedot tubuh Dao bawaan miliknya, dan menelan seluruh inti urat spiritual ini, bahkan guru di masa lalu pun, bahkan jika pendeta tua Suanyang hidup kembali, dia takkan bisa menghentikanku. Berani-beraninya kau melukai guruku. Kau juga orang yang tidak punya otak. Adik seperguruan, menurutku kepalamu juga tidak bekerja dengan baik. Coba tebak, jika Kongling Ti adalah sesuatu yang kau inginkan, mengapa aku membawanya kemari? Di depan adalah pertempuran penentuan. Mubai, kemarilah. Leluhur, apa perintah Anda? Tahukah kamu mengapa aku membawamu kemari? Kamu tidak memiliki pengetahuan formasi ketua sekte Liu. Juga tidak memiliki ilmu bela diri pemimpin Qin. Itu karena Kongling Ti milikmu akan menjadi kunci penentu keberhasilan kita kali ini. Enya, bocah sialan. Semua orang mengira Sumubai adalah seorang murid pecundang yang tak berguna. Hanya orang dari ribuan tahun lalu, seperti kita, yang bisa mengenali bahwa ini adalah Kongling Ti bawaan. Bukannya dia tidak bisa menyerap energi spiritual. Tahukah kau adikku? Melainkan energi spiritual yang tipis dan keruh di dunia yang rusak ini, sama sekali tak sepadan dengan tulang Dao Kongling bawaannya. Dan batu inti Mo Yuan yang kau jadikan mata formasi ini, akan menjadi hal yang paling mudah untuk diserapnya. Mustahil, orang sepertimu yang beberapa bulan lalu masih janin Kongling, yang tidak berguna. Bagaimana mungkin sudah membangkitkan tubuh Dao Kongling? Aku belum membiarkanmu pergi. Orang tua bangka, kau sudah mati 3000 tahun lalu. Beraninya masih saja menghalangiku. Kakak seperguruan, jika kau menggunakan jurus seperti ini, kau juga akan binasa karena kehabisan tenaga. Lalu memangnya kenapa? Orang bodoh yang kau pandang rendah seperti kami, tentu punya cara penyelesaian kami sendiri, yaitu bertahan dengan mengertakkan gigi, sampai panggung bobrok yang kau bangun ribuan tahun hancur lebur tanpa sisa. Haka teman Botsotu. Mubai, murnikan sekuat tenaga. Bahwa ini, kau takkan diganggu hal jahat di jalan gelap. Kau sudah gila. Kau hanya sampah di tahap fondasi.
Berani meledakkan serpihan Mo Yuan, jiwa dan ragamu akan musnah. Ingin bertani dengan tenang, ingin berlatih pedang dengan sungguh-sungguh, ingin agar generasi penerus tak perlu lagi hidup bersembunyi dari ancaman energi iblis, ingin melihat seperti apa dunia yang dipenuhi energi spiritual seperti dalam legenda. Ini adalah energi spiritual. King Chuan berwatak tenang, tidak suka bersaing dengan orang lain. Menjadikannya penjaga inti formasi dalam adalah yang paling tepat. Tapi anak yang satu itu, bakatnya begitu luar biasa. Sayang wataknya terlalu sombong dan keras kepala. Segala hal harus selalu jadi nomor satu. Berapa banyak mata yang saat ini mengincar posisi inti formasi dalam para murid utama demi merebut posisi ini. Sudah bermain licik di belakang sampai 3 kali. Jika benar-benar menempatkannya di inti formasi, sebelum Mo Yuan bergejolak, dia sudah lebih dulu dihabisi oleh intrik busuk, hingga tulangnya pun tak tersisa. Anak ini baru-baru ini, demi melatih segel pelindung formasi, sudah begadang beberapa malam, berturut-turut. Beberapa hari ini dia juga tidak makan dengan teratur. Aku menyuruhnya menjaga celah luar formasi, ditempatkan tepat di belakang King Chuan, agar mereka berdua bisa saling menjaga. Jika dibandingkan, posisi Gu Xuan justru yang paling aman. Kalaupun terjadi sesuatu, dia bisa segera mundur menyusuri aliran gunung. Alangkah baiknya jika anak-anak ini, semuanya bisa selamat dan damai. Kuingat selama 3000 tahun,
Aku benci guru yang bersikap pilih kasih. Benci Lu Qingchuan, yang merebut posisi yang seharusnya milikku. Benci semua orang yang menghalangi jalanku untuk membuktikan diri, maka dari itu, ku serap habis urat spiritual langit dan bumi. Kupang formasi 9 lapis Shihun, hanya demi membuktikan bahwa aku jauh lebih hebat dari Lu Qingchuan. Lebih kuat dari semua orang yang meremehkanku. Tapi kepedihan yang kau ingat seumur hidupmu, dan kebencian yang kau pendam itu, sedari awal hanyalah separuh kalimat yang tak sempat kau dengar tuntas. Adik seperguruan, Liontin Giok, yang kau tempa waktu itu, kita masing-masing memilikinya satu. Milikku ini, tidak pernah kulepaskan sekalipun. Bukan karena Giok ini bernilai tinggi, tapi karena ini adalah buatan adik seperguruan bungsu kami. Sudahlah, kakak seperguruan. Mari kita pulang. Tenanglah, adik seperguruan. Leluhur, kami semua bersalah. Dulu, kakak seperguruan Zhang, dari bagian serabutan. Nasi beras spiritual, buatannya adalah yang paling lezat di seluruh sekte. Berasal dari latar belakang serabutan, bukanlah hal yang memalukan. Siapapun yang mau berlatih sungguh berhak masuk gerbang perguruan. Yang bersedia tinggal dan belajar, daftarlah ke Liu Yuanqing. Mulai sekarang, jangan gunakan lagi aturan konyol soal garis keturunan bawaan. Yang hanya membodohi orang demi meraup upeti itu. Bagus. Guru, murid berhasil menembus tingkatan baru. Boleh juga, 3 bulan lebih cepat dibanding saat aku menerobos tahap pondasi dulu. Latihan pedangmu di malam-malam itu tidak sia-sia. Tepat sekali. Leluhur. Pembangunan kembali Sekte Lingyun telah rampung. Saya. Kali ini benar-benar mantap menduduki kursi pemimpin sekte. Leluhur apanya? Mulai sekarang, kamulah pemimpin sekte generasi ke-17 Sekte Lingyun yang sah. Adik pemimpin sekte. Urusan pembukuan murid sekte. Pembagian latihan harian, hingga perkara sepele, seperti tanam-menanam di musim semi. Kamu saja yang urus semuanya. Jangan ganggu aku menanam rumput spiritual, dan menjemur manisan buah di gunung belakang. Hitung-hitung menebus waktu tidurku yang hilang di masa lalu.
Itu kakak seperguruan Su? Kakak seperguruan Su pasti sedang melatih jurusnya lagi di gunung belakang. Guru, aku baru saja menarik Ki di Abdanabana dengan teknik pernapasan yang guru ajarkan. Rasanya seolah seluruh urat spiritual ikut berputar mengalir bersamaku. Latihan yang luar biasa. Kau tahu bagaimana orang-orang di luar sekte memanggilmu saat ini? Mereka memanggilmu Sang Pewaris Dao. Kemampuan kultivasi kakak seperguruan Sukian meningkat. Panen teh spiritual tahun ini pasti akan melimpah ruah. Luar biasa. Ayo pergi, saatnya kembali berkultivasi. Kalau tidak, tak butuh waktu lama. Leluhur sepertiku ini, bisa-bisa terkejar, dan disalib oleh bocah-bocah ini. Ayo semuanya,